Mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR RI digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. Usulan datang dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Diketahui Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR yakni PDIP dan P3 untuk menggunakan hak angket. Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Ujang Komarudin dan politisi PDI Perjuangan Firman Jaya Daeli. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Bang David, Bang Firman. Iya, selamat sore Mas Ujang dan Bung David ya. Ya, selamat sore juga Pak Firman. Salam sehat. Nah, saya mau ke Pak Firman dulu, mau tanya update nih Pak Firman. Ini kan Pak Ganjar mengusulkan atau partainya untuk maju dan mengusulkan hak angket, demikian juga mengajak P3. Nah, sejauh ini sudah berapa jauh nih komunikasi dengan 01? Karena tampaknya gayung bersambut. Tampaknya secara strategis ideologi politis 01 mengakomodasi dan juga pada posisi mengiyakan agenda politik konsesional yang telah diawali oleh partai politik pengusung 03. Nah, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kami di sini kan kapasitas dan atribusi wakil deputi tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD ya, bukan sebagai politisi PD Perjuangan, walaupun saya politisi PD Perjuangan. Nah, jadi memang di DPR RI ada 3 minimal hal yang berkaitan dengan ini. Kalau berkaitan dengan hak konstitusional DPR, yang pertama hak interpelasi, kemudian yang kedua hak angket, dan yang ketiga menyatakan pendapat. Nah, dalam konteks ini maka hak angket itu adalah sebuah ruang, sebuah langkah instrumen untuk melanjutkan proses-proses yang berkaitan dengan keseluruhan penyelenggaraan pemilu ini, tidak hanya pada tingkat pemungutan dan pemungutan suara. Maka yang relevan adalah penggunaan hak angket, karena hak angket adalah sebuah instrumen yang akan melakukan penyelidikan yang bersifat menyeluruh, menyentuh banyak hal dan tidak terpotong terbatas pada satu sub pokok pikiran saja. Dibanding dengan jikalau pendekatan alat kelengkapan pendekatan komisi, dalam hal ini komisi 2. Sebab kalau pendekatan itu konvensional ya, dan itu tidak menyeluruh, bahkan sangat terbatas. Nah, oleh karena itu maka guliran-guliran penggunaan hak angket ini adalah sebetulnya saluran politik konstitusional dan dalam ranah konstitusi, hanya menggunakan pendekatan politik parlemen. Baik. Nah, partai politik pengusung itu yang akan menjadikan ini sebagai bagian dari perjuangan. TPN yang dibentuk oleh pasangan calon yang diusung oleh partai politik tentu dengan pendekatan utamanya adalah hukum konstitusional, yaitu salah satu menuju kepada Mahkamah Konstitusi dan sejumlah agenda hukum yang lain. Begitu Mas Daniel. Ya, dengan David nih Pak Firman. Jadi, tapi David, untuk Nasdem dan juga PKB, apakah mereka sudah memberikan signal ya akan bersama-sama maju untuk hak angket ini? Ya, tentu kita tidak mengintervensi ya, mencampuri partai politik pengusung 01 dan juga timnas 01 sendiri. Diharapkan kalau ada inisiatif maksimal dari 01 dan partai politik pengusung tentu terpanggil mengoreksi, mengkritik tentang pilpres yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan TSM ini. Kalau itu premis awal dari 01 bahwa pemilu ini bermasalah serius, tidak hanya soal nominal, tapi soal-soal yang bersifat menyeluruh, mendasar dan substansial. Itu posisi politik, pendirian politik dari TPN. Tentu juga partai politik pengusung ya. Kita tidak mencampur intervensi, tapi bahwa ada titik temu ideologi politik perjuangan dalam rangka penggunaan angket, iya. Baru sampai di situ ya. Baiklah. Kalau gitu saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, menurut Anda gimana? Ini terlalu tergesa-gesa atau memang ini sudah seharusnya memang digunakan hak angket ini? Ya, itu kan hak konstitusional ya bagi partai politik yang ada di parlemen ketika melihat suatu persoalan gitu dianggap penting. Nah, saya melihat, tetapi saya menyaksikan kekuatan dari partai-partai koalisi yang kalah. Kita analisa saja. Oke, mungkin PDIP yang akan gaspol ya, akan habis-habisan untuk mendorong hak angket tersebut. Lalu kita petakan P3 saja belum tentu.
P3 ini kan rawan. Pertama rawan tidak lolos ke Senayan, ya mudah-mudahan kita doakan lolos ke Senayan. Nah dalam konteks itu bisa ditekan oleh kekuasaan, ya awas kalau mendukung kira-kira hak angket kan menjadi persoalan satu. Kedua, misalkan Nasdem juga sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Kita tidak tahu dealnya apa. Dugaan saya kelihatannya juga akan berat untuk mendorong hak angket tersebut. Lalu PKB juga rawan. Misalkan kemarin ada audit dari BPK terkait dengan persoalan ketua umumnya gitu. Itu juga menjadi alat tekan, alat sandra politik. Nah, paling saya melihat yang kuat mungkin mendorong hak angket ya di kubu 03 ada PDIP, di kubu 01 mungkin ada PKS. Dan PKS pun cenderung lentur. Ketika misalkan PKS suaranya naik dan di DKI juga menang gitu ya, di Sumbar juga menang. Hari ini mereka mengatakan juga kubu yang lain mesti menerima katanya hasil dari quick count itu. Nah, oleh karena itu saya melihat yaitu hak konstitusional ya harus juga didukung oleh mereka yang merasa dirugikan. Silakan, itu jalan konstitusional. Tapi kelihatannya akan dibendung oleh kekuatan koalisi pemerintah yang hari ini menambah kekuatannya ya dengan masuknya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Saya melihatnya seperti itu, Bang David. Baik, tapi memang itu berarti ini semua politis ya, bahwa kemudian akan ada lobby di belakang ini semua begitu? Ya, kalau parlemen sifatnya politis, kalau hukumnya itu kan sifatnya nanti di Mahkamah Konstitusi ya, pembuktiannya gitu ya, pembuktian real, gugatan pelanggaran pemilu itu kan kewenangannya di Mahkamah Konstitusi. Tentu ada dua jalur yang ditempuh, jalur hukum dan jalur politis. Oleh karena itu jalur hukum ya pasti akan dilakukan juga oleh 01 dan 03. Nah, dalam konteks politik ini yang menurut saya agak berat ya. Selalu misalkan soal isu pemakzulan juga riuh rendah rame, ujung-ujungnya juga hilang juga gitu loh. Ya, usul menteri-menteri yang akan mundur juga ujung-ujungnya hilang juga. Jangan-jangan hak angketnya juga sekarang muncul jangan-jangan hilang juga. Tetapi ya kita ya silakan mendorong siapapun. Kalau memang diduga ada dugaan kecurangan, ya memang harus mengangkat dalam konteks perjuangan politik dan hukum. Tetapi saya melihatnya akan dibendung ya oleh kekuatan Pak Jokowi dengan partai-partai koalisinya yang hari ini tadi menambah kekuatan Demokrat masuk ke pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi itu suatu hal yang suatu keniscayaan begitu ya, bahwa ini dugaan kecurangan ini ada dan akan dibuktikan di MK, tetapi kemudian ini malah yang politis ini malah bisa membendung hal yang ini gitu. Itu sebuah keniscayaan ya. Ya, tentu politisi sangat paham betul begitu bahwa di Indonesia dalam konteks membaca fenomena politik ya dan fakta politik kan harus berbasis pada persoalan politik dan hukum. Kalau bahasa saya double garden gitu. Ada kanan dan kiri gitu, atas dan bawah. Ada hukum dan ada politik. Nah ini kan agak kelihatannya kubu 01 dan 03 memperjuangkan dalam konteks paralel ya. Dalam hukum diperjuangkan dan dalam konteks juga politik juga diperjuangkan. Dan menurut saya ya itu sesuatu yang menjadi penyeimbang ya. Penyeimbang juga bagi kekuatan pemerintah bahwa sejatinya ya kalau ada dugaan kecurangan, ada dugaan hal-hal yang katakanlah yang melanggar undang-undang, itu kan perlu diperjuangkan oleh yang merasa dirugikan. Itu adalah bagian dari perjuangan politik begitu. Baik, terakhir ke Pak Firman lagi. Pak Firman, singkat saja mungkin, jadi dari pandangan Kang Ujang tadi, tampaknya akan agak sedikit alot. Bahkan kalau angket juga cukup panjang. Apakah kemudian nanti ini akan dijalani terus juga? Ya, tergantung dari sudut pandang kita menilai dan memandang ya, dari perspektif apa kita melihat. Kalau kami tetap pada posisi tersedia banyak ruang ranah untuk memperjuangkan dan tentu saja itu adalah ranah konstitusional. Ada perjuangan hukum, ada perjuangan politik, ada juga perjuangan politik konstitusional. Misalnya dari publik, ormas, masyarakat, civil society yang terpanggil tentunya tidak hanya karena berkepentingan dengan 01, 02, 03, tapi berkepentingan dengan kedaulatan rakyat. Bagi mereka adalah bagaimana menyelamatkan soal kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi sistem perwakilan. Apalagi demokrasi langsung karena pemilihan langsung. Nah, untuk itu maka kita harapkan tentunya kekuasaan tidak menghambat, tidak mengganggu, tidak merusak proses perjuangan ini dengan misalnya membuka ruang rayuan, intimidasi kepada partai politik
yang sedang bergerak untuk memperjuangkan nasib rakyat, terutama 01 dan 03. Posisi TPN tentu pada koridor dengan keteguhan dan untuk mengukuhkan demokrasi dan konstitusi. Nah, untuk itu maka perjuangan ini, Bung Ujang, tetap berjalan. Kalau kita merujuk kembali pada pernyataan politik Amin 01, itu kan tetap juga mereka menyoroti soal angket selain perjuangan hukum. Ada di situ Cak Muhaimin Iskandar, ada juga Mas Anies Baswedan. Dengan asumsi bahwa ada PKB, ada tentu PKS. Saya juga melihat dan kami melihat Nasdem tetap masih dalam koridor. Dalam semangat optimisme inilah kita membangun supaya ada keseimbangan politik. Konteksnya adalah koalisi masing-masing, bukan koalisi yang sedang berjalan 19 sampai 2024. Jadi kami optimis bahwa untuk rakyat dan untuk kedaulatan kita tetap berjuang sedemikian rupa. Yang penting tidak ada gangguan. Tidak itu kesimpulannya. Yang penting tidak ada juga intervensi ya dari kekuasaan. Karena seperti yang dikhawatirkan dari Mas Ujang ya, bahwa ada itu. Sebetulnya kita harus cegah, hindari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama kami, dan juga Kang Ujang Komarudin. Terima kasih juga sudah bergabung. Salam sehat selalu dan semangat dalam perjuangannya.